Buruh di Prancis melakukan pemogokan. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 10%. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik, mengingat Prancis, sebuah negara di Eropa ini adalah salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang relatif sudah baik. Upah minimumnya saja per jam adalah 164.000. Itu 1 jam. Artinya kalau satu hari bekerja 8 jam, mereka bisa mendapatkan upah lebih dari 1 juta. Namun mereka masih berjuang, mereka masih menuntut, bahkan sampai dengan melakukan pemogokan untuk upah naik 10%. Sebabnya adalah inflasi, harga-harga yang melonjak tinggi di Eropa, termasuk di Prancis. Inflasi di sana per September kemarin itu disebutkan 5,6%. Tetapi dengan inflasi sebesar itu, mereka sudah melakukan perlawanan yang keras untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 10%. Kondisinya saya kira hampir sama dengan di Indonesia. Kisaran inflasinya rata-rata di kisaran 5 sampai dengan 6%. Dan tetapi itu tidak cukup untuk membuat buruh Prancis bersabar dengan adanya kenaikan harga. Akibat memogokan, sarana transportasi publik lumpuh, transportasi berhenti, termasuk juga sekolah-sekolah, karena para guru juga ikut dalam aksi demonstrasi itu. Ketika buruh-buruh di kilang minyak melakukan pemogokan, suplai BBM juga amburadul. Saya kira ini menggambarkan secara detail tentang bagaimana kelas pekerja menunjukkan kekuatannya. Selama ini ketika semuanya berjalan lancar, buruh bekerja seperti biasanya, orang-orang menganggap bahwa semuanya itu adalah sebuah rutinitas, berjalan begitu saja. Tetapi ketika kemudian para buruhnya berhenti, tidak lagi mau menggerakkan roda ekonomi, maka semuanya seperti berhenti. Ini sebenarnya adalah satu hal yang kemudian bisa menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya peran penting dari para pekerja. Kelas pekerja sesungguhnya punya peran yang sangat vital untuk menggerakkan perekonomian, tetapi mereka seringkali terabaikan, dan pemogokan adalah salah satu upaya untuk membuat orang-orang kembali sadar bahwa buruh adalah penentu, dia bukan hanya sekedar pembantu. Dan ada kabar yang menarik di sana ketika ada upaya untuk melakukan represi atau intimidasi, memaksa orang yang sedang melakukan mogok kerja itu kembali bekerja, itu justru memantik solidaritas yang luas. Orang-orang di sana marah karena mogok kerja adalah hak konstitusi. Ketika hak konstitusi pun dilarang untuk digunakan, maka tidak ada lagi harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Dan larangan itu kemudian justru memicu adanya pemogokan yang semakin luas, semakin banyak lagi, karena mereka merasa menjadi satu bagian dari buruh-buruh yang melakukan pemogokan. Saya kira apa yang dilakukan di Prancis ini menjadi sebuah catatan yang menarik begitu ya, tentang bagaimana solidaritas kelas pekerja, kebersamaan kelas pekerja, kekuatan kolektivitas kelas pekerja diperlihatkan. Dan hal yang menarik yang dilakukan oleh buruh di Prancis adalah terkait dengan kegigihannya untuk memastikan agar tuntutan perjuangan itu bisa dikabulkan. Kita tahu bahwa pengusaha di sana itu sebenarnya sudah setuju untuk menaikkan upah sebesar 7%, tetapi buruh tidak bergeming. Mereka masih terus meminta, terus menuntut, terus mendorong agar kenaikan upah dilakukan sebesar 10% sebagaimana tuntutan mereka. Jadi tidak tepat kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ini buruh tidak tahu diri, kondisi sedang sulit, kenapa kemudian justru meminta agar upah dinaikkan. Kondisi sedang sulit, mengapa kemudian unjuk rasa dilakukan. Kondisi sedang sulit, kenapa justru melakukan pemogokan. Saya kira ini juga pernyataan yang tidak tepat begitu ya, kalau kemudian membandingkan antara apa yang dituntut oleh kaum buruh, aksi yang dilakukan oleh kaum buruh, dengan menyandingkan realita yang ada. Justru aksi-aksi itu dilakukan karena memang ketika dalam kondisi yang sulit, buruh pun juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, buruh pun juga berhak untuk mendapatkan kenaikan upah yang lebih baik begitu. Harga-harga naik, maka wajar kalau kemudian buruh juga menuntut agar harganya, karena kita tahu bahwa harga seorang buruh itu dinilai dari upahnya, itu juga dinaikkan. Apa yang salah dari itu? Semuanya naik, tapi kemudian upah tidak boleh naik. Ini kan sesuatu yang kemudian ironi. Dan sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa soal kesulitan hidup, soal resesi yang kemudian memukul dunia industri, itu tidak hanya dirasakan oleh pengusaha, buruh pun juga merasakan hal yang sama. Maka wajar kalau kemudian buruh juga menuntut agar di masa yang sulit ini, posisi buruh juga diperhatikan, tidak dikesampingkan. Buruh bukanlah benda yang kemudian habis manis sepah dibuang begitu saja. Itu di Eropa. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia buruh-buruh juga melakukan demonstrasi besar-besaran, bahkan ketika harga BBM kemarin dinaikkan. Pemicunya sederhana sebenarnya. Ketika harga BBM dinaikkan, maka itu akan memantik harga-harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Itulah yang kemudian mendorong para buruh untuk juga turun ke jalan. Dan tidak hanya buruh, ada banyak elemen yang lain yang juga menyuarakan permasalahan yang sama. Mahasiswa, petani, akademisi, dan berbagai
elemen gerakan yang lain juga bersuara terkait dengan betapa kenaikan harga BBM ini akan semakin menyengsarakan rakyat. Demonstrasi berulang kali dilakukan. Bahkan ini semakin parah begitu ya. Kenaikan harga BBM ini memperparah keadaan karena sebelumnya di tahun 2022 kenaikan upah minimumnya juga sangat kecil sekali menggunakan mekanisme yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kenaikan upah minimum di tahun 2022 itu hanya di kisaran 1,09%, bahkan di beberapa daerah tidak ada kenaikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, inflasi melambung tinggi, kemudian harga BBM dinaikkan, dan pada saat yang sama, kita juga mendengar pemerintah berstatement bahwa kenaikan upah di tahun depan, di tahun 2023, itu masih akan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, menggunakan aturan yang sama dengan penetapan upah yang kemarin. Itu artinya bahwa tidak akan ada lagi kenaikan upah minimum di tahun depan, bahkan kalau ada kenaikan itu sangat kecil sekali. Itu semakin membuat buruh menjadi panas begitu ya, dan marah. Apalagi kemudian ada kabar bahwa tahun depan kita akan masuk resesi ekonomi, dampak dari resesi global. Dan kita tahu ketika resesi ekonomi terjadi, maka buruh akan lagi-lagi menjadi korban. Efisiensi yang dilakukan perusahaan seringkali menyasar buruh dengan melakukan pemecatan, pemutusan hubungan kerja. Itulah yang kemudian memantik para buruh untuk bersuara begitu. Ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi-aksi buruh di Indonesia. Yang pertama adalah turunkan harga BBM. Dan termasuk ini juga harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Ini saya kira juga sama dengan apa yang disuarakan oleh buruh di Prancis, di Eropa, tentang bagaimana mereka menuntut agar harga-harga dikendalikan, agar harga-harga yang sudah melonjak tinggi itu kembali diturunkan. Yang kedua, buruh menuntut ada kenaikan upah di tahun 2023, itu sebesar 13%. Memang lebih besar dibandingkan dengan tuntutan yang dilakukan oleh buruh di Eropa, tetapi paling tidak ada kesamaan begitu ya, tentang bagaimana ketika inflasi terjadi, ketika ekonomi terpuruk, ketika harga-harga melonjak tinggi, maka buruh juga punya kesadaran untuk menuntut agar upahnya juga dibayar lebih tinggi lagi. Dan tuntutan yang ketiga adalah meminta agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Kita tahu bahwa sumber permasalahan hukum yang ada di Indonesia itu adalah terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak aturan, ada banyak kebijakan, ada banyak tingkat kesejahteraan yang diturunkan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan oleh karena itu, buruh mendesak, meminta agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Hal yang lain yang disuarakan oleh kaum buruh adalah terkait dengan penolakan terhadap PHK. Ketika resesi global terjadi, maka buruh harus diproteksi, buruh harus dilindungi. Bukan hanya kalangan pengusaha yang berhak mendapatkan perlindungan, bukan hanya investor yang kemudian harus diberi insentif, tapi buruh juga meminta agar itu juga dipastikan agar ketika resesi terjadi, maka kepastian pekerjaan itu tetap ada. Buruh tidak mudah di PHK di sana dan tidak ditumbalkan dengan atas nama resesi ekonomi. Itu beberapa hal yang kemudian terjadi di Indonesia. Ada yang kemudian bertanya, apakah kemudian buruh di Indonesia akan melakukan pemogokan sebagaimana yang dilakukan di Prancis? Seruan tentang pemogokan sebenarnya sudah dilakukan. Kami sedang mengorganisir, Partai Buruh dan KSPI mengorganisir aksi lebih besar lagi, yaitu pada tanggal 10 November. Serempak di 34 provinsi, puluhan ribu buruh akan ikut dalam aksi 10 November. Bahkan mungkin mencapai hampir 100 ribuan buruh. Dan akan dari Jawa Barat, Banten, DKI masuk ke istana di Jakarta. Bila ini juga tidak diperdulikan, bahkan Omnibus Law akan disahkan kembali, upah minimum tidak dinaikkan, ancaman PHK di depan mata dijadikan sebagai alasan karena adanya ancaman resesi global, bisa dipastikan mogok nasional pertengahan Desember 2022. Stop produksi, 3-5 juta buruh akan terlibat, stop produksi, mogok nasional, keluar dari pabrik-pabrik, dari pintu-pintu perusahaan. Akan ada ratusan ribu pabrik berhenti. Anggota KSPI itu besar sekali. Kami punya anggota hampir 20 ribuan pabrik lebih. Belum lagi dari KSPSI, belum lagi dari KPBI, belum lagi yang menjadi elemen Partai Buruh. Ratusan ribu. Ada mungkin puluhan ribu, hampir 20 ribuan lebih yang mempunyai serikat pekerja dari ratusan ribu pabrik itu akan berhenti bekerja. Melibatkan 3-5 juta orang di 34. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ketika pemogokan itu kemudian dilakukan, kawan-kawan akan berada di barisan buruh untuk menghentikan produksi? Tulis komentarnya di bawah.